Cinta atau penipuan? Kakek 74 tahun yang viral karena mahar 3 miliar rupiah kini di ujung tanduk. Setelah ceknya dicurigai palsu, polisi mulai bergerak, tapi anehnya, sang istri malah membela. Ada apa di balik pernikahan paling kontroversial ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di channel Dewi Fortuna, tempat kita membongkar kisah viral paling panas dan penuh teka-teki. Jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan update terbaru. Yuk, kita kupas tuntas misteri di balik cek 3 miliar rupiah palsu Mbah Tarman. Suasana pagi di Pacitan berubah riuh sejak sebuah video sederhana diunggah oleh akun TikTok lokal. Dalam video berdurasi 42 detik itu, tampak seorang kakek berpeci putih, berkemeja batik dengan wajah keriput namun senyum bahagia, berdiri di pelaminan bersama seorang gadis muda berhijab krem yang tampak malu-malu. Di tangan sang kakek, terlihat sebuah lembar cek besar berwarna biru dengan angka yang tak masuk akal. 3 miliar rupiah, 3 miliar rupiah, tertulis tebal dengan tinta emas. Di pojok kanan bawah, terpasang materai 3.000 rupiah, dan tanda tangan yang disebut-sebut sebagai bukti cinta sejati. Nama sang kakek adalah Mbah Tarman, pria berusia 74 tahun yang dikenal warga sebagai sosok eksentrik. Sedangkan gadis muda itu bernama Susi, 22 tahun, lulusan SMA dan anak seorang petani sederhana. Pernikahan mereka berlangsung di sebuah gedung serbaguna kecil di Kecamatan Arjosari. Tidak ada kemewahan, tapi suasananya penuh tawa, keheranan, dan kamera. Hampir setiap tamu sibuk merekam, seolah tahu bahwa pernikahan ini akan jadi bahan pembicaraan nasional. Ketika penghulu mengumumkan mahar berupa cek senilai 3 miliar rupiah, hadirin langsung bersorak. Beberapa menatap heran, sebagian lainnya menahan tawa. Namun Mbah Tarman tampak yakin, mengangkat cek itu tinggi-tinggi, sementara Susi tersenyum gugup di sampingnya. Mahar ini simbol cinta saya, tanda kesungguhan seorang lelaki tua yang ingin membahagiakan istrinya. Ucapnya lantang, membuat ruangan bergemuruh oleh tepuk tangan dan bisikan penasaran. Tak butuh waktu lama, video itu menyebar kemana-mana. Dalam hitungan jam, akun Gosip Nasional menayangkannya ulang dengan judul sensasional, Kakek 74 nikahi gadis 22 tahun, mahar cek 3 miliar rupiah bikin netizen heboh. Jumlah penonton melejit hingga jutaan, komentar mengalir deras. Sebagian netizen memuji kesetiaan cinta yang tak mengenal usia, namun lebih banyak yang curiga. 3 miliar? Gila. Jangan-jangan cuma cek mainan. Materai 3.000 rupiah buat nilai miliaran? Ini sih akal-akalan. Kasian ceweknya. Semoga nggak ditipu. Di kampung halaman mereka, wartawan mulai berdatangan. Beberapa tetangga yang awalnya diam kini buka suara. Kami kira cuma bercanda. Soalnya Mbah Tarman itu memang sering ngomong besar, ujar Pak Sahid, salah satu warga. Dulu pernah ngaku punya tambang emas, tapi nggak pernah kelihatan buktinya. Sementara itu, keluarga Susi tampak canggung ketika diwawancarai. Ayahnya, Pak Rudi, hanya menjawab singkat, yang penting anak saya bahagia. Masalah uang, itu urusan mereka suami istri. Namun di wajahnya, tampak kegelisahan yang sulit disembunyikan. Keesokan harinya, foto cek mahar itu mulai beredar di dunia maya. Netizen yang lebih teliti memperbesar bagian tanda tangan dan materai. Disitulah kejanggalan muncul, materai 3.000 rupiah, yang sudah tidak berlaku untuk transaksi bernilai besar sejak lama. Ini udah aneh banget, tulis salah satu akun investigasi. Nilainya miliaran, tapi materainya kayak buat surat pernyataan sekolah. Beberapa pengguna lain bahkan menemukan bahwa format nomor cek tersebut tidak sesuai dengan standar bank yang beredar di Indonesia. Lalu muncul rumor baru, cek itu tidak diterbitkan oleh bank manapun. Komentar pun semakin pedas. Kalau ini beneran palsu, berarti bukan cinta sejati tapi penipuan berjamaah. Mungkin ini cuma settingan biar viral. Di tengah badai komentar itu, Mbah Tarman tetap tenang. Dalam wawancara eksklusif dengan salah satu media lokal, ia berkata dengan penuh percaya diri, "Saya bukan orang sembarangan. Cek itu sah, dan saya tahu apa yang saya lakukan. Orang boleh bicara apa saja, tapi cinta saya ke Susi tak bisa dihargai uang." Susi hanya tersenyum tipis di sampingnya, menunduk, dan menggenggam tangan suaminya erat-erat. Tapi banyak yang memperhatikan. Tatapannya kosong, antara takut, bingung, dan pasrah. Hari-hari berikutnya,
rumah Mbah Tarman didatangi oleh puluhan wartawan. Mereka ingin memastikan kebenaran cek 3 miliar rupiah itu. Tapi yang muncul justru pernyataan membingungkan. Saya lupa simpan buktinya, kata Mbah Tarman ringan. Tapi nanti akan saya tunjukkan ke polisi kalau sudah tenang. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. 2 hari kemudian, pihak bank yang disebut dalam cek itu mengeluarkan pernyataan resmi bahwa nomor seri pada cek tersebut tidak terdaftar. Artinya, lembar itu bukan hanya tidak bisa dicairkan, tetapi juga diduga palsu. Dari sinilah badai besar dimulai. Apa yang semula disebut pernikahan bahagia penuh cinta sejati, kini berubah menjadi dugaan penipuan romantis terbesar tahun ini. Dan nama Mbah Tarman, sang kakek viral dengan cek 3 miliar rupiah, mendadak menjadi buruan media nasional. Tapi di balik semua keramaian itu, ada satu misteri yang membuat publik semakin bingung. Kenapa Susi dan keluarganya tetap diam? Tidak ada laporan, tidak ada keluhan, tidak ada tuntutan. Semuanya seakan sengaja dibiarkan menggantung, seolah mereka tahu sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Ketenangan Mbah Tarman hanya bertahan 3 hari. Sejak bank resmi membantah keaslian cek mahar senilai 3 miliar rupiah itu, seluruh arah sorotan publik tertuju kepadanya. Wartawan berkerumun di depan rumahnya, membawa mikrofon, kamera, dan ratusan pertanyaan yang menunggu jawaban. Namun, setiap kali mereka datang, Mbah Tarman memilih bersembunyi di dalam rumah dan mengutus tetangganya untuk berkata, beliau sedang sakit. Tapi rumor tak pernah tidur. Netizen mulai menggali rekam jejak Mbah Tarman di dunia maya. Satu demi satu fakta aneh muncul, mulai dari akun Facebook lama yang berisi foto dirinya berdampingan dengan mobil mewah dan perhiasan emas, hingga klaim bahwa ia pernah menjadi pengusaha tambang di Kalimantan. Namun tak ada satupun bukti konkret. Semua foto tampak lama, buram, dan tak konsisten. Sementara itu, pihak kepolisian Pacitan mulai bergerak cepat. Mereka mengundang perwakilan bank yang disebut dalam cek itu untuk klarifikasi. Hasilnya mencengangkan, nomor seri cek itu tidak ada dalam sistem bank manapun di Indonesia. Lebih parah lagi, desain dan letak logo ternyata berbeda dengan standar cetakan resmi. Artinya, bukan hanya palsu, tapi benar-benar hasil cetak liar. Pihak bank bahkan menegaskan, cek seperti itu tidak mungkin beredar karena kami memiliki sistem keamanan berlapis. Materai yang terpasang pun sudah tidak berlaku untuk transaksi bernilai miliaran. Dalam konferensi pers kecil yang diadakan sore itu, polisi mengumumkan bahwa ada dugaan kuat pemalsuan surat berharga. Meski belum ada laporan dari pihak keluarga Susi, penyelidikan tetap bisa dilakukan. Kabar itu langsung mengguncang dunia maya. Tagar cek 3 miliar palsu dan Mbah Tarman trending menduduki posisi puncak Twitter Indonesia. Komentar pedas bermunculan. Dari awal udah kelihatan aneh. Masa cek miliaran tapi materainya 3.000 rupiah? Gimik gagal. Mau viral tapi malah kena pasal. Kasian ceweknya. Pasti malu se-Indonesia. Susi pun menjadi sorotan utama. Kamera dan wartawan menunggu di depan rumah orang tuanya, berharap ia mau bicara. Namun gadis muda itu memilih diam. Ia menolak diwawancarai dan hanya berkata singkat, "Saya masih istri beliau. Semua akan saya bicarakan dengan keluarga." Wajahnya pucat, matanya sembab, dan langkahnya gemetar setiap kali pintu rumah terbuka. Malam harinya, beredar kabar bahwa pihak keluarga Susi tengah berembuk dengan tokoh desa dan aparat setempat. Beberapa warga yang hadir mengatakan suasananya menegangkan. Ayah Susi disebut marah besar karena merasa ditipu, tapi di sisi lain, ia juga takut anaknya menjadi bahan olokan publik. "Kita mau lapor, tapi malu juga, Mas. Nama anak saya udah viral, takut makin rusak," kata seorang tetangga yang tak mau disebut namanya. Sementara itu, polisi mengirimkan surat panggilan pertama kepada Mbah Tarman untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Namun saat petugas datang ke rumahnya, kakek itu tidak ditemukan. Hanya ada pintu terkunci dan kabar bahwa ia sedang menenangkan diri di luar kota. Penyidik sempat mendatangi rumah salah satu saudaranya di Ponorogo, tapi hasilnya nihil. Tidak ada yang tahu di mana ia sebenarnya. Beberapa hari kemudian, muncul video baru yang membuat publik semakin gempar. Dalam video itu, seorang pria berkaus putih yang mirip Mbah Tarman terlihat sedang duduk di warung kopi, berbicara dengan nada sombong. "Saya ini bukan orang miskin. 3 miliar itu kecil bagi saya. Cek itu simbol,
Bukan buat dicairkan, katanya dalam rekaman. Video itu viral dalam semalam. Banyak yang menganggap Mbah Tarman sedang mencoba mencari alasan agar tampak tidak bersalah. Tapi bagi publik, pernyataan itu justru memperparah dugaan penipuan. Keesokan harinya, kepolisian mengeluarkan surat panggilan kedua. Kali ini, mereka menegaskan bahwa bila Mbah Tarman kembali tidak hadir, maka penyidik berhak menaikkan statusnya menjadi tersangka. Namun seperti sebelumnya, panggilan kedua pun diabaikan. Ia tetap tidak datang, tidak memberi kabar, bahkan ponselnya tidak aktif. Dalam pernyataan resmi, Kapolres Pacitan berkata tegas, "Kami tidak memerlukan laporan dari korban untuk kasus ini. Dugaan pemalsuan surat atau cek adalah delik formil, artinya bisa diproses tanpa aduan. Kami sudah memiliki bukti awal." Disinilah publik mulai sadar, kasus ini bukan lagi sekadar drama pernikahan viral, tapi telah berubah menjadi kasus pidana serius. Namun di sisi lain, muncul keanehan baru. Surat resmi dari keluarga Susi beredar di media sosial, menyatakan mereka tidak ingin memperpanjang masalah dan memilih memaafkan Mbah Tarman. Surat itu ditandatangani langsung oleh ayah dan ibu Susi, serta kepala desa setempat. Publik pun makin bingung. Kenapa keluarganya malah membela? Jangan-jangan ada kesepakatan uang di belakang? Atau mereka cuma takut aib makin besar? Tapi bagi kepolisian, itu tidak mengubah arah penyelidikan. Fakta bahwa cek tersebut palsu sudah cukup kuat untuk menjerat Mbah Tarman dengan pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat, yang ancamannya mencapai 6 tahun penjara. Dan kini, semua mata tertuju pada tanggal 3 November, panggilan ketiga yang disebut-sebut sebagai hari penentuan. Apakah Mbah Tarman akan datang dan membela diri? Ataukah ia akan terus bersembunyi, menunggu waktu menjemputnya ke balik jeruji? Setelah 2 kali Mbah Tarman mangkir dari panggilan polisi, sorotan publik beralih pada satu sosok yang Susima ini diam. Susi, sang istri muda yang viral karena mahar cek 3 miliar rupiah. Gadis itu kini hidup di bawah bayang-bayang kamera. Wartawan, influencer, hingga YouTuber lokal berebut ingin mewawancarainya. Namun setiap kali muncul di depan rumah, ia Susi berkata dengan suara pelan, "Maaf, saya tidak ingin bicara soal itu." Dan dari sinilah misteri besar mulai tumbuh. Kenapa Susi memilih diam? Bagi banyak orang, keheningan Susi bukan tanda kekuatan, tapi ketakutan. Di media sosial, beredar berbagai teori liar. Ada yang mengatakan Susi sudah dibayar untuk bungkam. Ada pula yang yakin ia masih mencintai Mbah Tarman dan berusaha melindunginya. Namun tidak sedikit yang berspekulasi lebih gelap, bahwa Susi sebenarnya juga bagian dari rencana besar Mbah Tarman. Semacam gimik settingan demi popularitas dan uang. Tapi di balik semua teori itu, realitasnya jauh lebih menyedihkan. Menurut pengakuan seorang tetangga, sejak kasus ini meledak, Susi jarang keluar rumah. Ia berhenti bekerja di toko pakaian tempatnya dulu membantu ibunya. Setiap hari ia duduk di teras, memandangi jalanan kampung yang sepi. Anaknya pendiam, tapi matanya kayak kosong, kata Buminah, tetangga sebelah rumah. Kadang saya dengar dia nangis malam-malam. Beberapa hari setelah panggilan kedua polisi, muncul kabar bahwa keluarga Susi mengirimkan surat resmi ke Polres Pacitan. Surat yang menyatakan mereka tidak ingin menuntut dan memilih memaafkan Mbah Tarman. Surat itu ditandatangani oleh ayah dan ibunya sendiri. Publik geger. Bagaimana mungkin korban dugaan penipuan justru menolak menuntut pelaku? Dalam surat itu tertulis, "Kami telah bermusyawarah secara kekeluargaan. Kami percaya Mbah Tarman tidak bermaksud jahat. Mahar berupa cek tersebut hanyalah simbol kasih sayang dan bukan untuk tujuan penipuan." Kutipan itu membuat warganet terbelah. Sebagian menuduh keluarga Susi telah disuap, sebagian lagi menuduh mereka menutupi rasa malu. Namun di balik surat itu, tersimpan kisah yang lebih rumit. Seorang sumber dekat keluarga, yang meminta namanya dirahasiakan, mengungkapkan bahwa ayah Susi sempat menerima amplop tebal dari seseorang tak dikenal beberapa hari setelah video pernikahan viral. Amplop itu dikirim melalui jasa ojek online, tanpa pengirim jelas. Di dalamnya ada uang tunai dan sebuah surat yang berbunyi, "Untuk menjaga kehormatan keluarga, tolong jangan perpanjang masalah ini. Biarkan semua tenang." Apakah itu dari Mbah Tarman? Tak ada yang tahu. Tapi sejak hari itu, sikap keluarga Susi berubah drastis. Mereka menolak diwawancara, menolak laporan polisi,
dan menolak semua tawaran dari media. Sementara itu, Susi tetap bungkam, seolah terkurung dalam dua dunia. Dunia publik yang menuntutnya bicara, dan dunia keluarga yang menuntutnya diam. Dalam salah satu video yang direkam diam-diam oleh tetangga, Susi terlihat duduk di beranda sambil menatap foto pernikahannya dengan Mbah Tarman. Di dalam frame itu, senyumnya terlihat dipaksakan, matanya kosong. "Saya masih istri beliau," katanya lirih kepada seseorang yang tak terlihat di video. "Saya cuma ingin semuanya selesai." Namun situasi berubah ketika polisi menyatakan kasus bisa tetap berjalan tanpa laporan. Berita itu mengguncang rumah keluarga Susi. Ibunya dikabarkan jatuh sakit karena stres, sementara ayahnya berkali-kali didatangi aparat untuk dimintai klarifikasi. "Kami tidak mau anak kami makin menderita," kata sang ayah dengan nada lelah. Kalau ini terus dibesar-besarkan, dia tidak akan bisa hidup tenang. Tapi netizen tak berhenti berspekulasi. Ada yang bahkan membandingkan Susi dengan korban-korban gaslighting, perempuan yang dipaksa percaya bahwa kebohongan adalah bentuk cinta. "Susi itu korban psikologis," tulis satu akun. "Dia masih terikat secara emosional sama orang yang jelas-jelas menipunya." Sementara itu, rumor lain menyebut bahwa Mbah Tarman masih sering menghubungi Susi diam-diam lewat pesan singkat. Dalam salah satu tangkapan layar yang bocor ke media, terlihat pesan berbunyi, "Jangan takut, Le. Aku akan selesaikan semuanya. Mereka nggak ngerti cinta kita." Pesan itu menimbulkan gelombang emosi baru di dunia maya. Banyak yang bersimpati pada Susi, tapi tak sedikit pula yang menganggapnya naif. Namun satu hal jelas, meskipun publik bersuara keras, Susi tetap memilih diam. Dan keheningan itu mulai menular ke sekelilingnya. Keluarganya menutup diri, tetangga berhenti bicara, bahkan aparat desa pun enggan ikut campur. Kampung yang dulu ramai karena pernikahan viral itu kini sunyi bagai desa yang diselimuti aib. Namun di balik keheningan itu, polisi tetap bergerak. Mereka yakin ada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar cek palsu. Mungkin jaringan, mungkin modus. Dan mereka percaya, Susi tahu kuncinya. Pertanyaannya, maukah dia bicara, atau akan terus melindungi suaminya meski risikonya kehancuran hidupnya sendiri? Tanggal 30 Oktober 2025 menjadi titik balik penyelidikan kasus, cek mahar 3 miliar. Setelah 2 kali panggilan tanpa hasil, pihak kepolisian akhirnya mengumumkan langkah tegas. Mbah Tarman akan dijerat dengan pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat. Dalam konferensi pers yang diadakan di Polres Pacitan, wajah tegas Kapolres menghiasi layar semua media nasional. "Kami memiliki bukti cukup bahwa cek tersebut bukan produk resmi bank. Materai yang digunakan tidak sesuai peraturan, dan tanda tangan penerbitnya tidak valid. Ini termasuk delik formil, artinya penyidikan bisa dilakukan tanpa laporan korban," ujarnya di depan deretan kamera. Publik pun gempar. Tagar pasal 263 dan tersangka Mbah Tarman langsung menembus trending di X, Twitter. Komentar datang dari berbagai kalangan, mulai dari pengacara, ekonom, hingga pakar hukum pidana. Kasus ini bukan sekadar aib keluarga. Ini penegasan hukum bahwa cinta tidak bisa jadi alasan pemalsuan. Kalau dibiarkan, nanti semua orang bisa bikin cek cinta palsu. Namun di sisi lain, para simpatisan Mbah Tarman justru menyerbu media sosial dengan dukungan. Kasihan beliau sudah tua, mungkin hanya salah niat. Yang penting niatnya baik, tidak ada yang dirugikan. Padahal, bagi aparat penegak hukum, kasus ini sudah jelas melanggar aturan. Cek senilai 3 miliar rupiah bukanlah sekadar kertas simbolik. Itu adalah dokumen hukum bernilai transaksi finansial. Dan ketika dokumen itu terbukti palsu, hukum harus bicara. Sore itu, di ruang penyidikan, seorang perwira muda membuka map berisi bukti, lembar cek palsu, surat pernyataan dari pihak bank, serta hasil pemeriksaan laboratorium forensik yang menunjukkan tinta tanda tangan tidak cocok dengan tinta asli yang digunakan di perbankan. "Bukti cukup kuat, Pak," katanya. Kapolres mengangguk pelan. "Kita beri kesempatan terakhir. Kalau panggilan ketiga tanggal 3 November dia tidak datang, langsung naikkan statusnya." Namun di sisi lain, situasi emosional juga memanas. Keluarga Susi mulai mendapat tekanan sosial. Rumah mereka dipenuhi wartawan, dan media mulai mempertanyakan, apakah keluarga ini melindungi pelaku. Ibunda Susi sempat menangis di depan kamera, mengatakan, "Kami cuma ingin tenang.
Jangan ganggu anak saya lagi. Namun bagi publik, pernyataan itu justru menambah kecurigaan. Sementara itu, beberapa pengacara terkenal mulai ikut bersuara. Salah satunya, pengacara senior dari Surabaya, mengatakan dalam wawancara TV, Pasal 263 KUHP tidak melihat motif cinta atau tidak. Siapapun yang membuat, menggunakan, atau menyebarkan surat palsu dengan potensi merugikan orang lain bisa dipenjara hingga 6 tahun. Dalam hal ini, penggunaan cek palsu di depan umum, bahkan dalam acara resmi pernikahan, termasuk tindakan publik yang dapat menimbulkan kepercayaan palsu. Kutipan itu tersebar di mana-mana, memperkuat opini publik bahwa kasus ini tidak bisa lagi disusimatkan dengan alasan romantis. Namun, di tengah tekanan itu, muncul rumor aneh. Kabarnya Mbah Tarman berusaha mencari jalan damai dengan aparat. Seorang sumber anonim di lingkungan kepolisian membocorkan bahwa ada seseorang yang datang menawarkan uang sejumlah puluhan juta agar kasusnya tidak naik ke tingkat penyidikan penuh. Tapi tawaran itu ditolak mentah-mentah. Kasus ini sudah terlalu besar, kata salah satu penyidik. Bukan lagi soal uang, ini soal integritas hukum. Pada saat yang sama, dunia maya memperhatikan setiap langkah polisi. Netizen menunggu apakah sang kakek viral itu akan datang memenuhi panggilan ketiga, atau justru kembali mangkir seperti sebelumnya. Berbagai media menyiapkan live report untuk tanggal 3 November, hari yang kini disebut publik sebagai Hari Penentuan Mbah Tarman. Susi dikabarkan mulai menutup diri sepenuhnya. Ia tidak lagi keluar rumah, tidak lagi menggunakan ponsel, dan bahkan beberapa kali menolak makanan dari tetangga. Menurut salah satu sumber, Susi kini mulai menyesali keputusannya. Dia bilang, kalau tahu begini jadinya, mending gak usah nikah, tutur seorang teman lama Susi. Di sisi lain, aparat desa mulai menyesalkan keputusan keluarga yang dulu mengizinkan pernikahan tersebut tanpa banyak tanya. Kami pikir waktu itu cuma pernikahan biasa. Siapa sangka malah jadi masalah nasional, kata Kepala Desa Arjosari dengan nada menyesal. Malam sebelum tanggal 3 November, suasana rumah Mbah Tarman gelap dan sepi. Tidak ada lampu menyala, tidak ada aktivitas. Polisi yang berjaga di sekitar rumahnya melaporkan bahwa kakek itu belum juga kembali. Beberapa tetangga mengatakan Mbah Tarman mungkin melarikan diri keluar kota, tapi arah pastinya tidak ada yang tahu. Di dunia maya, warganet membuat berbagai teori konspirasi, mungkin dia udah kabur ke luar negeri. Atau jangan-jangan dia cuma sembunyi di rumah seseorang. Gaya klasik penipu, diam dulu, nanti muncul lagi pura-pura suci. Namun satu hal pasti, polisi tidak akan berhenti. Mereka sudah menyiapkan surat perintah penjemputan paksa jika Mbah Tarman kembali tidak hadir. Kasus ini kini resmi naik ke tingkat penyidikan, dan publik bersiap menyaksikan babak berikutnya dari drama hukum paling viral tahun ini. Apakah Mbah Tarman akan muncul dan menghadapi kenyataan? Ataukah ia akan terus menghilang, membiarkan cintanya berubah menjadi perkara pidana? Semua mata kini tertuju pada tanggal 3 November, saat cinta, uang, dan hukum saling beradu di atas meja penyidik. Setelah publik dikejutkan dengan ancaman pasal 263, satu demi satu lapisan misteri Mbah Tarman mulai terbuka. Nama pria tua berusia 74 tahun itu ternyata bukan baru pertama kali menghiasi berita. Beberapa arsip lama menunjukkan, Mbah Tarman pernah terseret dalam skandal ekonomi pada tahun 2003, terkait dokumen obligasi samurai bernilai 20 triliun rupiah yang diklaim milik seorang investor Jepang. Waktu itu, ia dikenal dengan nama Tarman Suryo Widodo, seorang mediator proyek pembangunan hotel di Surabaya. Kasus tersebut sempat menghebohkan dunia perbankan karena Tarman membawa map berisi surat berlogo Jepang yang ia sebut sebagai obligasi samurai asli. Ia bahkan mengaku ditunjuk langsung oleh pemerintah Jepang untuk mencairkannya. Namun setelah diverifikasi oleh Kedutaan Besar Jepang, dokumen itu terbukti palsu. Sayangnya, kasus tersebut menguap karena tidak cukup bukti untuk menjeratnya. Tarman saat itu lolos karena dianggap hanya korban salah informasi. Tapi banyak pihak menduga, kasus itu hanyalah puncak gunung es dari rangkaian panjang aksi manipulasi keuangan yang sudah dilakukannya sejak muda. Setelah bebas dari kasus itu, Tarman menghilang susima hampir 1 dekade. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Hingga akhirnya pada tahun 2016, ia muncul di Pacitan, hidup sederhana, mengenakan sarung dan peci, sering terlihat di musala kecil dekat pasar. Warga mengenalnya sebagai Mbah
Mbah Tarman yang dermawan, karena sering memberi uang recehan kepada anak-anak. Namun belakangan, beberapa warga mulai curiga. Seringkali ia menceritakan kisah masa lalunya dengan versi yang berubah-ubah. Kadang ia mengaku mantan pegawai bank, kadang bekas pengusaha minyak, bahkan pernah mengaku mantan ajudan seorang jenderal. Tapi tak seorang pun pernah melihat bukti nyata dari semua klaimnya. Hingga akhirnya, pernikahannya dengan gadis muda bernama Susi, 24 tahun, menjadi puncak dari semua keanehan itu. Cek senilai 3 miliar rupiah dengan materai 3.000 rupiah yang dibawanya pada akad nikah kini dianggap simbol dari kebohongan besar yang telah berlangsung bertahun-tahun. Namun yang mengejutkan, ketika tim penyidik menggali lebih dalam, mereka menemukan jejak rekening lama atas nama Tarman S. Widodo di salah satu bank daerah Jawa Timur. Rekening itu sempat aktif pada tahun 2004-2008, dan di dalamnya terdapat transaksi misterius dengan jumlah fantastis, hingga ratusan juta rupiah, yang datang dari berbagai daerah, termasuk Kalimantan, Jakarta, dan Batam. Salah satu penyidik berkata, "Kami belum tahu pasti asal dana itu, tapi polanya mirip dengan modus investasi bodong." Tak lama kemudian, seorang mantan rekan bisnisnya muncul di media. Ia mengaku pernah bekerja sama dengan Tarman untuk proyek tambang emas di Kalimantan. Dia waktu itu pintar bicara, seperti punya koneksi besar. Tapi setelah uang masuk, proyeknya nggak jalan. "Kami semua rugi," ujar pria itu sambil menunjukkan fotokopi perjanjian kerja sama lama. Sementara itu, pihak keluarga Susi mulai syok mengetahui masa lalu sang suami. Ayah Susi yang sebelumnya enggan bicara kini akhirnya buka suara. "Kami semua dibohongi. Dia datang dengan baju rapi, bawa map dan surat bank. Kami percaya dia orang kaya yang ingin serius menikahi anak kami. Ternyata semua palsu." Susi sendiri, menurut beberapa sumber, sempat depresi. Ia bahkan dikabarkan menjalani konseling di rumah sakit jiwa daerah karena tekanan sosial dan rasa malu. Salah satu sahabatnya menuturkan, Susi itu lugu. Dia pikir uang 3 miliar itu nyata. Sekarang setiap malam dia menangis. Bilang, "Aku ingin waktu berputar kembali." Publik pun mulai menaruh simpati padanya, meski sebelumnya ia sempat dicibir sebagai pemburu harta. Kini, citra itu berbalik. Warga mulai melihat Susi sebagai korban manipulasi psikologis dari seorang pria tua yang licin dan penuh rahasia. Menjelang panggilan ketiga pada 3 November, polisi menyiapkan langkah final. Mereka sudah punya cukup bukti untuk menetapkan status tersangka. Tapi tiba-tiba muncul rumor baru. Ada seseorang yang menelpon penyidik, mengaku dari pihak tokoh berpengaruh yang ingin menengahi kasus ini agar diselesaikan secara kekeluargaan. Namun penyidik menolak. "Tidak bisa lagi. Ini bukan sekadar urusan keluarga. Ini kejahatan dokumen," kata salah satu perwira penyidik dengan nada tegas. Beberapa jam kemudian, media lokal menyiarkan kabar mengejutkan, Mbah Tarman menghilang dari rumahnya di Pacitan. Tidak ada tanda-tanda perlawanan, tidak ada barang yang hilang, hanya pakaian yang menempel di badan dan satu tongkat kayu yang biasa ia pakai berjalan. Seorang tetangga mengatakan sempat melihatnya berjalan sendirian menuju arah perbukitan malam itu. Dia nggak bawa apa-apa, cuma melangkah pelan, sambil ngomong sendiri, tutur saksi itu. Hingga kini, keberadaan Mbah Tarman masih misterius. Polisi menyebut ia masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, sementara masyarakat masih menebak-nebak, apakah ia melarikan diri, atau sekadar ingin menebus dosa dengan caranya sendiri? Yang pasti, kisah cinta Mbah Tarman dan Susi kini berubah menjadi salah satu drama hukum paling kelam dalam sejarah viral Indonesia. Perpaduan antara cinta, penipuan, dan ilusi tentang kemewahan yang tidak pernah ada. Pagi itu, udara Pacitan terasa lebih berat dari biasanya. Awan tebal menggantung di langit, seolah tahu bahwa hari itu akan mencatat sejarah baru dalam drama hukum paling viral tahun ini. Di halaman Polres Pacitan, puluhan jurnalis sudah berkumpul sejak subuh. Kamera dan mikrofon mereka menunggu satu nama, Mbah Tarman. Sesuai jadwal, pukul 9 pagi adalah batas waktu panggilan ketiga. Bila ia tak datang, statusnya otomatis dinaikkan menjadi tersangka dan tim gabungan akan bergerak untuk penangkapan. Namun jam terus berjalan, pukul 9.15, pukul 9.30, pukul 10. Tidak ada tanda-tanda kedatangan sang kakek. Kapolres yang memimpin konferensi pers berdiri dengan wajah tegas. Sampai saat ini, saudara Tarman belum hadir. Berdasarkan bukti dan prosedur,
Kami resmi menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka kasus pemalsuan surat berdasarkan pasal 263 KUHP. Wartawan berdesakan, kamera menyorot wajah aparat yang sedang memegang surat resmi penetapan status hukum. Detik itu juga, publik geger. Tagar tersangka Mbah Tarman menduduki peringkat pertama trending nasional. Namun, di saat media meramaikan dunia maya, di dunia nyata aparat sudah bergerak senyap. Sebuah tim kecil berisi 5 personel berpakaian preman meluncur ke wilayah Dusun Kali Kuning, tempat terakhir Mbah Tarman terlihat. Berdasarkan laporan warga, semalam ada sosok tua berjalan ke arah kebun bambu di pinggir sungai. Tim menyisir lokasi perlahan, menyusuri jalan setapak yang becek dan sunyi. Jam menunjukkan pukul 12.47 siang ketika seorang anggota tim melihat sesuatu, tongkat kayu tua tertancap di tanah dekat gubuk reyot yang hampir roboh. "Pak, ada bekas api unggun. Sepertinya dia sempat bermalam di sini," ucap salah satu anggota sambil menyorotkan senter ke arah dalam gubuk. Di dalamnya, ditemukan tas plastik lusuh, berisi pakaian, kitab tua, dan secarik surat tulisan tangan. Tulisan itu gemetar, namun jelas terbaca. "Aku tidak ingin dipenjara. Aku hanya ingin dikenang sebagai orang yang pernah mencintai dengan niat baik, meski caraku salah. Tarman." Di bawah tulisan itu, ada tanda tangan yang sama dengan yang tertera di cek mahar 3 miliar rupiah, tanda tangan yang kini menjadi bukti utama pemalsuan. Sore harinya, pencarian diperluas. Polisi dibantu warga menyisir hutan bambu dan area sungai. Drone dikerahkan untuk memantau dari udara. Hingga menjelang maghrib, mereka menemukan sesuatu yang membuat semua orang terpaku. Sebuah sandal jepit tua mengapung di tepi sungai. Tidak jauh dari situ, jasad seorang pria tua terlihat terbaring setengah tertutup lumpur. Wajahnya masih mengenakan peci hitam yang melekat erat di kepala. Polisi segera mengevakuasi jasad tersebut ke rumah sakit umum daerah. Setelah dilakukan pemeriksaan sidik jari, hasilnya tak terbantahkan. Itu adalah Mbah Tarman. Kabar kematian sang kakek menyebar seperti api. Media nasional berlomba-lomba menyiarkan breaking news. Breaking, Mbah Tarman ditemukan meninggal di Sungai Pacitan. Kasus mahar 3 miliar berakhir tragis. Warganet pun terpecah dua kubu. Sebagian menganggapnya karma, sebagian lagi merasa iba. Mungkin dia menyesal dan memilih jalan sendiri. Hukum tetap harus ditegakkan, tapi kasihan, dia sudah tua. Susi, yang mendengar berita itu dari televisi, dikabarkan pingsan. Keluarganya menangis histeris. Ayah Susi bahkan menolak autopsi, berkata, "Biarkan dia tenang. Kami sudah memaafkan." Namun polisi tetap menjalankan prosedur hukum. Mereka menyegel barang bukti, termasuk cek palsu, surat tulisan tangan, dan tas berisi kitab. Dalam konferensi pers terakhir, Kapolres berkata tegas, kasus ini menjadi pelajaran penting bagi masyarakat agar tidak mempermainkan simbol hukum dan keuangan dalam urusan pribadi. Cinta tidak boleh melanggar undang-undang. Di dunia maya, kisah Mbah Tarman berubah menjadi legenda urban baru, kakek mahar 3 miliar. Banyak konten kreator membuat video dokumenter, teori konspirasi, bahkan lagu-lagu sedih tentang cintanya yang berakhir di sungai. Sebuah mural bergambar wajah Mbah Tarman dengan tulisan, "Cinta tak butuh cek," muncul di tembok kota Pacitan seminggu kemudian. Sementara itu, nama Susi perlahan tenggelam di balik waktu. Ia memilih meninggalkan kampung dan memulai hidup baru di kota lain, jauh dari sorotan. Menurut kabar terakhir, ia kini bekerja di toko buku dan sering menulis puisi tentang penyesalan. Kisah ini pun menutup satu bab besar dalam sejarah viral Indonesia, antara cinta, hukum, dan kebohongan yang dibungkus niat baik. Mbah Tarman mungkin telah tiada, tapi kisahnya menjadi pengingat abadi, bahwa cinta sejati tak perlu dibuktikan dengan uang, apalagi kebohongan. Jika kamu mengikuti kisah ini dari awal, tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah Mbah Tarman korban cinta, atau pelaku kebohongan yang terlalu lihai? Tulis opini kalian di bawah. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar lebih banyak orang tahu kisah nyata paling viral tahun ini. Nantikan kisah-kisah berikutnya hanya di channel ini, tempat di mana fakta, drama, dan emosi bersatu jadi cerita yang tak terlupakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.